Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran farmakologi mata yang ketujuh. Topik eksklusif yang akan diketengahkan dalam pembelajaran kali ini adalah retinopati diabetik dan penggunaan obat antivaskular endotelial growth factor. Silakan disimak, dipelajari, dan kalau perlu diskusikan dengan teman-temannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai. Pada sub pokok bahasan pertama ini akan dibuka dengan satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan retina? Retina adalah lapisan sel paling dalam pada dinding bola mata posterior. Bila ditinjau dari lokasinya, retina bagian depan berbatasan dengan vitreous atau corpus vitreum dan bagian belakang berbatasan dengan koroid. Pada lapisan retina itu terdapat sel-sel reseptor kerucut dan batang. Sel-sel kerucut berkumpul di daerah fovea sentral dan sel-sel batang tersebar luas di daerah retina perifer. Sel kerucut pada retina berfungsi untuk penglihatan warna dan ketajaman penglihatan sentral dalam kondisi cahaya yang terang. Sedangkan sel batang pada retina berfungsi untuk membantu penglihatan dalam kondisi cahaya remang-remang dan penglihatan yang berkaitan dengan lapang pandang atau visual field. Di samping sel-sel reseptor, pada retina juga terdapat jaringan pembuluh darah vena dan arteri. Fungsi utama arteri retina adalah mengantar darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh sel-sel reseptor retina. Sedangkan fungsi utama pembuluh darah vena adalah mengalirkan darah bekas pakai yang kaya karbon dioksida dari retina kembali ke jantung. Agar dapat berfungsi dengan baik, retina membutuhkan pasokan darah dari pembuluh darah di sekitarnya. Tetapi kadar gula darah yang tinggi secara konsisten dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah secara bertahap, sehingga asupan darah ke retina berkurang. Itulah yang menyebabkan terjadinya retinopati diabetik. Apa itu retinopati diabetik? Mari kita lihat slide berikutnya. Retinodiabetik merupakan salah satu bentuk komplikasi dari penyakit diabetes. Komplikasi ini menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah di retina. Penyumbatan pembuluh darah di retina akan memicu terbentuknya pembuluh darah baru guna mencukupi nutrisi dan oksigen. Namun, pembuluh darah yang baru ini tidak berkembang sempurna, sehingga rentan pecah atau rusak, atau bisa juga mengakibatkan pendarahan retina. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO), retinopati diabetik adalah penyebab gangguan penglihatan kelima dan penyebab kebutaan keempat di dunia. Pada tahun 2010, kondisi ini dialami oleh 39,3 juta orang di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian retinopati diabetik pada penderita diabetes sebesar 42,6%. Jika muncul satu pertanyaan, apa gejala retinopati diabetik? Pada awalnya, retinodiabetik tidak menunjukkan gejala, tetapi seiring dengan berjalannya waktu,
akan muncul gejala seperti di bawah ini. Yang pertama adalah penglihatan menurun secara bertahap. Yang kedua, bercak hitam pada penglihatan. Yang ketiga, noda yang melayang pada penglihatan atau orang nyebut floater. Jadi kelihatan ada bintik hitam yang melayang-melayang dalam pandangannya. Yang keempat adalah penglihatan berbayang. Dan kelima, nyeri pada mata atau mata merah. Sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya, yaitu pemeriksaan klinik. Apa yang dilakukan dokter saat pasien datang dengan keluhan seperti gejala retinopati diabetik yang telah disebutkan tadi? Mari kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, dokter akan melakukan anamnesa. Anamnesa adalah metode pengumpul data yang dilaksanakan dengan teknik wawancara. Tujuan yang tidak dicapai dalam penyelenggaraannya merupakan suatu upaya untuk mengetahui keluhan utama, riwayat penyakit, serta latar belakang masalah kesehatan lainnya. Kedua, bisa jadi dokter akan melakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Artinya, pemeriksaan dilakukan tanpa pasien puasa. Nilai gula darah sewaktu normal untuk orang dewasa adalah 2000 mg per desiliter. Angka ini bisa menjadi indikasi prediabetes jika berada di antara 140 sampai 199 mg desiliter. Dan dapat mengindikasikan diabetes jika di atas 200 mg desiliter. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan pulsoskopi. Apa itu pemeriksaan pulsoskopi? Pemeriksaan pulsoskopi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui kondisi bagian belakang mata atau fundus okuli seperti retina, saraf optik, dan pembuluh darah yang menggunakan alat khusus bernama optalmoskop. Sebelum pemeriksaan pulsoskopi, dokter akan meneteskan obat midriaticum ke mata pasien agar pupilnya melebar atau midriasis. Beberapa contoh zat aktif yang umum digunakan dalam tetes mata midriaticum antara lain adalah tropicanamid akan bereaksi sekitar 15 menit kemudian. Siklopentolat akan bereaksi sekitar 15-30 menit kemudian. Jadi, setelah masa itu, dokter akan melakukan pemeriksaan pulsoskopi. Melalui lubang kecil pada optalmoskop atau orang nyebut sebagai pupil, dokter mata akan mengarahkan pandangannya ke pupil pasien yang sudah lebar itu. Begitupun dengan sistem iluminasinya, pencahayaannya. Dan dia akan melihat kondisi retina pasien. Dokter akan mendiagnosa sebagai retinopati diabetik bila menjumpai hal-hal sebagai berikut pada retina. 1. Hemoragis, yaitu tanda adanya perdarahan di retina. Kemudian abnormal growth of blood vessel, tanda adanya pertumbuhan pembuluh darah baru yang tidak normal. Aneurism, yaitu tonjolan atau pelebaran abnormal pada dinding pembuluh darah yang melemah, seperti kantong kecil atau balon. Kemudian dijumpai pula cotton wool spot, yaitu bintik-bintik putih halus seperti kapas di retina
yang merupakan tanda adanya gangguan aliran darah. Yang terakhir adalah adanya heart exudate, yaitu adanya cairan radang pada retina. Sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya tentang pengobatan retinopati diabetik. Mari kita lihat slide berikut ini. Pengobatan retinopati diabetik biasanya menggunakan antivaskular endothelial growth factor. Hal itu merupakan pengobatan lini pertama yang umum digunakan. Obat-obatan ini bekerja dengan menghalangi protein yang merangsang pertumbuhan pembuluh darah abnormal dan kebocoran cairan pada retina. Sebagai contoh, dosis umum untuk beberapa obat di bawah ini adalah sebagai berikut. 1. Avastin. Dosis standar yang disuntikkan biasanya sekitar 1,25 mg dalam volume 0,05 ml. Yang kedua adalah Eylea. Dosis standar yang disuntikkan biasanya adalah 2 mg dalam volume 0,05 ml. Yang ketiga adalah Lucentis. Dosis standar yang disuntikkan biasanya adalah 0,5 mg atau 0,3 mg dalam volume 0,05 ml. Jadi obat-obat yang disebutkan tadi, salah satu dari ketiga obat yang disebutkan tadi adalah dengan disuntikkan ke dalam bola mata. Kita lihat slide berikutnya juga. Ketika obat disuntikkan ke dalam bola mata, tepatnya pada daerah corpus vitreum, obat akan menyebar dan menyusup ke lapisan retina. Secara praktis, dalam pengobatan retinopati diabetik, efektivitas klinis satu dosis suntikan Avastin, misalnya yang disuntikan Avastin, umumnya bertahan selama sekitar 4 hingga 6 minggu. Jika muncul statement, setelah 6 minggu, Avastin akan hilang dari dalam bola mata. Pertanyaan adalah, kemana perginya? Setelah disuntikkan 6 minggu, kemudian obat Avastin akan diproses dan dikeluarkan dari mata melalui mekanisme alami tubuh. Proses ini disebut ocular clearance. Seiring dengan berjalannya waktu, protein obat Avastin secara bertahap akan dipecah menjadi komponen yang lebih kecil dari enzim-enzim di dalam bola mata. Komponen yang teroleh kemudian akan diserap oleh aliran darah di retina. Setelah masuk ke aliran darah, sisa obat dan produk ureanya akan diproses dan dikeluarkan melalui hati, ginjal, dan dikeluarkan melalui urin. Itulah pengobatan retinopati diabetik. Bagaimana obat dimasukkan dan bagaimana obat diekskresi atau dibuang dari dalam bola mata setelah 6 minggu. Saudara saya sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan, dan jangan lupa mengisi daftar hadir Siato. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.